Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi terjadi jika terjadi kenaikan harga, bersifat umum, berlangsung secara terus-menerus terjadi secara bersamaan. Kenaikan harga tersebut dimaksudkan bukan terjadi sesaat. Kenaikan harga pada kondisi tertentu tidak menjadi permasalahan, karena harga akan kembali normal, maka apabila terjadi kenaikan harga maka bersifat sementara. Selanjutnya ada teori inflasi. Yang pertama, teori kuantitas. Teori ini merupakan pandangan dari teori klasik. Pada dasarnya, teori klasik mengatakan perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan menyebabkan kenaikan harga yang sama tingkatnya dengan tingkat penawaran uang. Menurut teori ini, penyebab kenaikan harga barang atau jasa secara umum yang mengarah pada inflasi. Yang kedua ada teori Keynesian. Menurut teori ini, penyebab inflasi adalah beberapa kelompok masyarakat yang ingin hidup di luar batas kemampuannya. Kelompok masyarakat ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pemerintah, pengusaha swasta, dan serikat rumah. Yang ketiga ada teori strukturalis, adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan kepada ketegaran dan struktur perekonomian yang berkembang. Tidak jarang faktor-faktor struktural yang dikatakan sebagai sebab musabab yang paling dasar dari proses inflasi tersebut bukan 100% struktural. Sering dijumpai bahwa inflasi tersebut disebabkan oleh kebijaksanaan harga atau moneter pemerintah itu sendiri. Identifikasi inflasi. Yang pertama, penyebab inflasi. A. Inflasi akibat tarikan permintaan, demandful inflation. Inflasi akibat tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi karena barang yang diminta. Aggregate demand atau AD melebihi jumlah barang yang ditawarkan dalam perekonomian. Increased supply atau AS. B. Inflasi akibat dorongan produksi, cost push inflation. Inflasi desakan biaya atau inflasi dari sisi penawaran adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya yang pesat dibandingkan produktivitas dan efisiensi perusahaan, sehingga perusahaan mengurangi suplai barang dan jasa. C. Perang-perang dalam mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi suatu negara. Dalam kondisi perang, pemerintah membutuhkan biaya yang besar, namun di sisi lain pendapatan negara minim. Jadi apabila pendanaan perang dibiayai dengan cara pengertian pengangguran. Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran adalah orang yang mencari kerja dan mereka masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Berdasarkan 2 kategori usia, angkatan kerja adalah mereka yang berusia 15 sampai 64 tahun dan sedang mencari kerja. Sedangkan mereka yang tidak mencari kerja maka tidak masuk angkatan. Jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pengangguran terselubung, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara maksimal karena suatu alasan tertentu. Yang kedua, setengah menganggur, adalah tenaga kerja yang kurang dari 35 jam per minggu. Dan yang ketiga, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran terbuka merupakan seseorang yang termasuk dalam kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja dan bersedia menerima pekerjaan serta sedang mencari pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran menurut Keynes 2008 bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan, yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas. Maka, yang pertama, perekonomian tidak akan selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Dan yang kedua, kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Yang ketiga, fluktuasi kegiatan ekonomi menjadi lebar dari satu periode ke periode lainnya. Yang keempat, berimplikasi serius kepada kesempatan kerja dan pengangguran. Yang kelima, tingkat harga menjadi semakin tidak menentu. Selanjutnya yaitu dampak pengangguran terhadap perekonomian. Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara. Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil.
dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya. A. Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian. B. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu C. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik.